mengapa tidak membangunkan aku? Katanya ingin. Aku sudah berkata akan tidur selama 1 jam. Setelah itu, apa bisa membangunkanku? Sebu Yan saat ia baru saja keluar dari kamar mandi setelah mencuci muka dan gosok gigi. Yan jadi merasa bersabar dengan sang suami. Tadi malam Yan pergi tidur duluan, namun ketika pagi menjelang ia bisa menemukan sang suami sudah mandi dan wangi. Ia tidur duluan namun malah bangun belakangan. Yan jadi merasa sedih, menganggap ia bukan istri yang baik bagi Taehyung. Setelah menikah, Ara seringkali memberikan Yan wejangan. Salah satunya adalah istri sebaiknya bangun tidur terlebih dahulu sebelum suami, membantu menyiapkan beberapa kebutuhan suami sebelum ia berangkat bekerja. Tidak masalah, aku justru merasa kasihan melihatmu kelelahan. Itu sebabnya aku sengaja membangunkanmu, balas Taehyung. Padahal tidak apa-apa karena aku sudah berjanji pada Opa. Ucap Yan masih merasa tak enak. Kita masih punya banyak waktu untuk melakukan hal tersebut. Tak harus tadi malam saja kan, hibur Taehyung. Yan sudah berekspresi terharu, tak menyangka bisa memiliki suami yang pengertian seperti Kim Taehyung. Padahal di luar sana banyak cerita-cerita dari beberapa pegawai dan Yesus tentang suami mereka yang tak bisa menahan diri jika sudah menginginkan hal tersebut. Tapi sang istri sedang lelah tidur, makan mandi sekalipun mereka akan menjalani saat itu juga. Hari ini tidak usah bawa mobil, aku akan menjemputmu pulang jam 5 sore, ucap Taehyung. Yan mengaku menuruti. Pasti apa berencana membawa aku mampir ke suatu tempat. Namanya apa mau mengajakku pergi kemana? Tanyanya. Tidak pergi kemana-mana, hanya saja aku ingin makan sore berdua bersamamu. Sudah lama kita tidak pernah makan dan jajan berdua lagi, ucap Taehyung. Benar, padahal dulu saat masih pendekatan, hampir setiap hari mereka keluar untuk sekedar jajan dan mencari makan. Mendadak aku ingin makan kue kenari yang dulu pernah Opa beli untuk apa? Aku Yan. Sayang, panggil Taehyung dengan ekspresi takjub. Yan tak paham, ia takjub akan hal apa. Apa? Tanya Yan. Apa mungkin ini efek dari ciri payah aku selama ini? Taehyung balas bertanya. Tiba-tiba menginginkan sesuatu, jangan-jangan sedang mengidam seperti Minji. Sudah Taehyung girang, ia sudah pasang ekspresi datar di sana. Sebenarnya tidak, baru saja kemarin kita melakukannya. Tidak mungkin akan langsung berbuah. Para Yan agak kesal, tak mengerti lagi dengan pola pikiran sang suami. Siapa tahu kalau memang benar pasti akan lucu sekali. Anakku dan Jungkook akan menjadi sepaya, ucap Taehyung. Sudah menerawang tapi kejauhan, jadi ia harus segera putar balik lagi. Kenapa mendadak sekali? Tanya Taehyung dengan raut serius. Sebenarnya tidak mendadak, aku saja yang lupa belum bicara pada bos Kim kalau ada keperluan yang mengharuskanku pulang ke kampung halaman. Saudara laki-lakiku yang merupakan anak kedua akan segera menikah, jelas Junghan. Rencananya kalau akan pulang berapa lama? Tanya Taehyung lagi. Hanya 1 minggu, balas Junghan. Lama sekali, 4 hari saja, bagaimana? Terlalu singkat, aku juga masih rindu pada Apa dan Oma serta kakak dan adik beserta para saudara, batas Junghan. Taehyung langsung terdiam. Dia bingung harus bagaimana menghadapi Junghan yang mendadak meminta cuti. Pikir saja, Junghan kembali bersuara. Kalau bos Kim tak mengizinkan aku pulang selama seminggu, aku terpaksa akan resign saja. Taehyung tak bisa menahan mulutnya untuk menganga lebar. Lantaran terkejut dengan ucapan Junghan. Aku tidak memberimu izin untuk resign. Kau dengar itu Junghan? Tolaknya dengan tegas. Dia tidak mau menerima apapun itu alasan yang Junghan buat. Semuanya terdengar hanya seperti omong kosong. Mau bagaimana lagi, aku juga tak mau dianggap bersikap sengaja pada atasan dan mendapatkan predikat sebagai pegawai yang hobi membantah perintah dari atasan. Lebih baik aku resign saja sekalian, jelas Junghan. Tidak seperti itu maksudku, ngomong Taehyung semakin kebingungan. Sekarang pilih saja, jangan pernah berpikir untuk resign, karena aku masih sangat membutuhkan jasamu. Aku menyetujui permintaanmu untuk cuti selama 1 minggu, tapi berjanjilah setelah itu kau akan kembali bekerja di sini, lanjut Taehyung. Baiklah, aku berjanji, balas Junghan. Ya sudah, besok kau berangkat jam berapa? Aku akan
mengantarmu ke stasiun, ucap Taehyung. Tidak perlu repot-repot, daripada mengantarku ke stasiun, lebih baik Bos Kim melihat keadaan Chanmin Luna saja di rumah sewa. Sepertinya untuk sementara ini, Bos Kim harus mencari orang baru untuk menjaga Chanmin Luna, jelas Junghan. Karena aku yakin Chanmin Luna tak akan bisa tinggal di sana sendirian selama seminggu ini. Lalu dia menjelaskan, apa maksudmu? Aku tidak mengerti mengapa ia tak bisa tinggal sendirian, padahal itu hanya untuk waktu 1 minggu, balas Taehyung. Lelaki itu memang selalu kalah paham jika sudah menyangkut urusan Chanmi. Taehyung tiba-tiba merasa kalau ia sedang diawasi oleh Yen. Dari jarak jauh saat mereka sedang membahas Chanmi. Chanmin Luna memiliki kepribadian yang agak rumit. Intinya dari pagi ia baru bangun, hingga malam saat ia akan pergi tidur. Apapun itu hanya aku yang mengurusnya. Mulai dari makanan, kalau tidak disiapkan tepat di depan matanya, Chanmin Luna tak akan mau mengambilnya sendiri. Untung saja ia tak minta disuapi segala. Selain itu setiap hari ada saja yang ia idamkan. Kalau aku tak bisa memenuhinya, ia pasti akan menangis dalam waktu yang cukup lama. Tampaknya Taehyung sudah merasa resah dan gelisah mendengar cerita Junghan. Oh iya, ada satu lagi, ucap Junghan baru saja teringat sesuatu. Apa, tanya Taehyung. Besok pagi ada jadwal Chanmin Luna untuk periksa kandungan. Bos Kim, silakan antarkan ia pergi ke rumah sakit. Junghan mengatakan hal tersebut seolah tanpa beban. Kenapa harus aku? Tanya Taehyung dengan ekspresi agak panik yang berusaha ia sembunyikan. Kata siapa, kecuali kalau Bos Kim sudah mendapatkan penggantiku. Ucap Junghan masuk akal. Laki-laki Taehyung tak bisa membalas ucapan Junghan. Ia sudah mati kutu. Sebenarnya hanya itu saja yang perlu aku sampaikan. Jika ada informasi yang terlambat, aku akan memberitahu melalui pesan teks, ucap Junghan. Satu hal yang pasti, kunjungan ke dokter kandungan tidak boleh sampai dilewatkan. Karena hasil pemeriksaan terakhir kemarin kondisi kandungan Chanmin Luna agak tak baik. Vitamin juga sudah habis. Jadi pergi kontrol ke dokter kandungan besok pagi, hukumnya wajib. Tidak bisa ditunda atau ditawar-tawar lagi. Kau antarkan dia saja sekarang untuk pergi ke dokter kandungan, tidak Taehyung sedikit memaksa. Tidak bisa, hari ini banyak yang harus aku urus. Aku juga harus berkemas untuk pulang besok, tolak Junghan. Lantas aku harus meminta tolong pada siapa lagi, Junghan? Tanya Taehyung kalut. Itu urusan Bos Kim, jawab Junghan dengan entengnya. Anak ini ternyata menyebalkan juga, besar pada Taehyung. Aku tidak boleh terbawa emosi, batin Taehyung. Baiklah, tidak ada masalah. Taehyung bisa kok meminta tolong pada pegawai yang lain, asal Junghan tahu saja. Masih banyak orang-orang yang bersedia menggantikannya selama seminggu. Itu bahkan bukan hal yang sulit, jadi Taehyung tak perlu merasa pusing hanya untuk memikirkan masalah ini. Taehyung akan pergi pada Seokjin terlebih dahulu. Yung, apa pada Seokjin? Ada tugas untukmu, tenang saja. Akan ada bonus tambahan yang lumayan, ucap Taehyung. Bukannya merasa tertarik karena kalimat bonus tambahan, Seokjin justru sudah merasa curiga duluan. Tugas apa? Besok jam 10 pagi antarkan Chanmi pergi ke dokter kandungan, ucap Taehyung agak berbisik. Tidak mau. Taehyung langsung memasang ekspresi tak percaya. Seokjin bahkan langsung menolak tanpa pikir-pikir dulu. Kau tahu sendiri istriku seperti apa, gampang cemburu. Aku tak mau ada perang dingin di antara kita berdua nantinya. Aku lebih memilih tak mendapatkan bonus tambahan daripada takut dengan istriku. Lanjut Seokjin menjelaskan alasan ia menolak tawaran tersebut. Yung, tolong aku sekali ini saja, aku jangan minta akan ketahuan istrimu, ucap Taehyung sudah putus asa. Aku bilang tidak, ya tidak. Balas Seokjin galak. Sudahlah, jangan ganggu aku. Aku akan kembali bekerja. Setelah bicara seperti itu, Seokjin langsung pergi dari hadapan Taehyung begitu saja. Sebenarnya Taehyung punya salah apa, sampai-sampai orang-orang yang bekerja dengannya tak ada yang memiliki sikap normal. Kalau saja Jimin, kemungkinan besar ia akan bersedia untuk membantu Taehyung. Sayangnya Jimin masih absen karena cedera kakinya belum juga mendingan. Ya sudahlah, hanya sekali ini saja kan. Taehyung yakin ia bisa melakukannya tanpa ketahuan oleh Yen.
Jangan anggap Taehyung berdosa, ia hanya terpaksa. Sayang, kau mau beli berapa? Tanya Taehyung. Sedikit saja karena hanya aku saja yang makan. Apa-apa juga mau? Yeon balas bertanya. Mau, ucap Taehyung. Tiba-tiba ingin makan kue kemari juga. Ya sudah, kalau begitu beli agak banyak karena biasanya jika opa sudah berkata mau, opa akan makan cukup banyak. Taehyung hanya bisa tertawa mendengar ucapan sang istri, tapi memang benar kenyataannya seperti itu. Beli 2 porsi saja, Taehyung menawarkan. Yeon mengaku setuju, semua isi kacang merah saja. Baiklah. Menyenangkan Jungyeon sebenarnya cukup mudah. Tidak perlu membelikan tas mahal, tak perlu membelikan baju branded dengan harga jutaan won ataupun seperangkat perhiasan mewah. Cukup mengajaknya pergi jalan-jalan santai sembari menikmati jajanan yang ia inginkan sudah bisa membuatnya merasa senang. Setelahnya apa ingin makan apa? Tanya Yeon. Kau sendiri, apa ada keinginan untuk makan sesuatu? Taehyung bertanya, kebiasaan memang. Ditanya malah balas bertanya. Tidak ada, aku akan mengikuti keinginan apa saja, jawab Yeon. Bagaimana kalau kita makan tonkatsu? Niki bilang iya dan Jungkook baru saja pergi ke restoran yang baru buka di sana. Ajak Taehyung. Boleh. Baiklah, mari kita pergi ke sana. Taehyung sudah mengiringi langkah sang istri untuk masuk ke dalam mobil. Kalau saja istriku tahu besok aku akan bertemu dengan Chanmi, apa dia masih sudi tersenyum manis padaku seperti ini? Batin Taehyung merasa cemas. Apa kenapa? Tanya Yeon heran setelah menyadari ekspresi Taehyung yang tanpa resah. Tidak apa-apa sayang, aku hanya khawatir restoran yang akan kita tuju saat ini tak cocok dengan selera lidahmu, ucap Taehyung beralasan. Apa yang aku khawatirkan, aku bahkan bisa makan apa saja. Kemudian merasa alasan sang suami akan tak masuk akal. Oh ya sayang, aku lupa belum mengirimkan pesan pada istri kedua untuk tak memasak menu makan malam karena kita sudah makan di luar. Taehyung mencoba untuk mengalihkan topik obrolan. Biar aku saja mengirim pesan pada Baby Song. Apa fokus menyetir saja, balas Yeon. Iya sayang. Sejak sifat Taehyung tampak semakin kelihatan aneh. Dia jadi lebih sering memuji Yeon, bahkan dengan kalimat yang berlebihan pula. Taehyung sampai mendeskripsikan sang istri mirip dengan bidadari yang turun dari kayangan. Apa itu masuk akal? Awalnya Yeon biasa saja, tapi lama-lama ia malah jadi curiga. Pagi ini Taehyung bangun tidur terlalu pagi. Bahkan tidak biasanya ia meninggalkan Yeon. Ia masih terlelap di kamar, tapi ia malah sudah turun ke bawah terlebih dahulu. Karena normalnya ya mereka selalu keluar dari kamar bersama-sama. Yeon baru saja datang menuju ruang makan dan ia bisa menemukan sang suami sudah berada di sana. Ini sayang, susu almond buatanku sendiri yang diproses dengan penuh cinta dan kasih sayang dipersembahkan khusus untuk istriku yang paling cantik sedunia. Yeon sudah menatap Taehyung penuh curiga, dijamin fresh segar dan membuat harimu menjadi lebih bersemangat. Silakan dicoba sayangku. Taehyung menyodorkan gelas berisi susu almond hangat tersebut di dekat Yeon. Sebenarnya apa kenapa? Tanya Yeon sudah tak tahan lagi. Kenapa banyak? Tanya Taehyung pura-pura tak mengerti. Kenapa jadi aneh? Bahkan sejak dari tadi malam. Taehyung di sana sudah menggaruk tengkuknya yang tak terasa gatal sama sekali. Aku bersikap biasa saja, balasnya dengan senyum canggung. Mendapatkan reaksi seperti itu membuat Yeon semakin merasa curiga. Apa sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Mengaku saja. Tidak kok, sanggal Taehyung buru-buru. Masa bodoh, balas Yeon mencoba untuk tak peduli. Gadis itu lebih tertarik untuk menikmati susu almond hangat buatan sang suami, tapi tak lama kemudian Yeon baru menyadari ada yang berbeda dari penampilan Taehyung. Ini sudah siang ya? Apa aku bangun kesiangan? Tanya Yeon bingung sendiri. Karena tadi ia sempat melihat jam di kamar yang menunjukkan jika hari masih pagi. Apa mungkin jamnya mati karena kehabisan baterai? Ini masih pagi, balas Taehyung. Ini masih jam 8 pagi, Bujung.
Saat pisang sembari fokus memasak tumisan sayur di sana. Ia memperhatikan Taehyung sekali lagi. Tapi kenapa Bapak sudah rapi? Bapak sudah mau pergi. Pergi kemana pagi ini, serunya. Itu sayang, kebetulan ada urusan pagi ini. Pas Taehyung agak kelakapan. Urusan apa? Teman sekali apa tidak bercerita padaku tadi malam kalau hari ini ada urusan dan harus berangkat pagi. Biasanya pas selalu bercerita. Apa lupa kalian masih belum puas? Bukan, ini urusan mendadak, jawab Taehyung. Melihat Taehyung yang agak kelakapan untuk menjawab sekalipun dia semakin merasa curiga, tapi ia memutuskan untuk tak mendesak Taehyung bicara lebih lanjut karena ia percaya Taehyung adalah seseorang suami yang tahu batasan.